Sobat yang budiman, kembali lagi di World Popularity Channel dengan segudang pengetahuan dan informasi terkini. Setiap makhluk hidup tentu memiliki sistem pertahanan diri tertentu. Berbagai jenis hewan, bahkan manusia, punya sistem pertahanan diri jika ia dalam bahaya. Beberapa hewan bahkan punya sistem pertahanan diri yang unik, seperti cumi-cumi dengan semburan tintanya, atau cicak yang memutuskan ekornya. Banyak sekali hewan lain yang punya sistem pertahanan diri yang lebih unik dan cenderung aneh daripada itu. Yang pertama, semut meledak Malaysia. Beberapa hewan benar-benar meledak untuk melindungi dirinya dari cengkeraman predator. Dua hewan yang diketahui melakukan cara pertahanan diri ini adalah semut Malaysia, C. Saundersi, dan rayap dari Guyana, Prancis, N. Tarakua. Semut Malaysia mempunyai kelenjar di dalam tubuh yang penuh dengan racun. Ketika terancam, mereka mengerutkan perutnya hingga kelenjar tersebut meledak dan menembakkan racun ke seluruh tubuh predator. Yang kedua, kadal bertanduk Texas. Umumnya kadal bertanduk hidup di tempat-tempat kering, dari Guatemala dan Meksiko, padang pasir Arizona dan California, hingga padang rumput kering di Kanada Selatan. Hidup di alam liar, kadal bertanduk adalah incaran dari elang, ular, rubah, serigala, dan kucing hutan. Untuk itulah, kadal bertanduk memiliki berbagai bentuk pertahanan diri. Kadal bertanduk akan membuat otot di sekitar matanya berkontraksi. Proses itu membuat aliran darah mengalir ke daerah mata dan mengisi bagian sinus mata kadal bertanduk. Dengan lonjakan tekanan yang tiba-tiba, darah menyemprot keluar hingga 6 kaki jauhnya. Pertahanan diri ini lebih efektif jika disemprotkan ke mulut predator. Itulah sebabnya kadal bertanduk menunggu sampai detik terakhir sebelum melakukan penyerangan. Darah itu bercampur dengan cairan berbau menyengat sehingga predator tak hanya merasa terkejut tetapi juga jijik. Yang ketiga, serangga tongkat atau ranting. Serangga tongkat, Phasmatodea, adalah salah satu famili serangga paling unik karena penampilannya yang menyerupai tongkat dan ranting pohon. Dengan penampilannya, serangga yang memiliki sekitar 2.500 spesies ini dapat dengan mudah melakukan penyamaran di alam liar. Dalam mempertahankan diri dari predator, serangga tongkat akan diam berkamuflase mengikuti ranting atau pohon yang dihinggapi. Jika predator tidak tertipu dan berhasil menangkap kaki serangga, hal itu bukan jadi masalah karena serangga tongkat mampu melepaskan anggota tubuhnya dan melarikan diri. Sementara, satu spesies serangga tongkat dari Amerika Utara, Anisomorpha buprestoides, dapat mengeluarkan cairan berbau busuk untuk menyerang predator. Yang keempat, belut listrik. Belut listrik atau Electrophorus electricus adalah sejenis ikan air tawar yang biasa ditemukan di Sungai Amazon dan Sungai Orinoco serta daerah-daerah sekitarnya. Sama halnya dengan binatang pada umumnya, belut listrik pun mempunyai cara tersendiri untuk bisa mempertahankan dirinya, melindungi diri dari serangan musuh, dan untuk berburu. Yaps, seperti namanya, belut listrik mempertahankan dirinya dengan mengeluarkan sengatan listrik. Tidak tanggung-tanggung, belut listrik dewasa mampu mengeluarkan sengatan listrik hingga 650 volt. Listrik tersebut diproduksi oleh 3 organ tubuhnya. Mereka memiliki organ sel yang menghasilkan listrik, seperti organ utama, organ hunter, dan organ sub. Ketiga organ ini menyusun 4/5 dari seluruh bagian tubuh belut listrik. Ujung ekor belut listrik merupakan kutub positif dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik ini dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya untuk mendapatkan tegangan listrik kecil maupun tegangan listrik besar. Yang kelima, sotong. Sotong sendiri adalah hewan laut dari ordo Spida. Mereka termasuk kelas Cephalopoda, yang juga di dalamnya termasuk cumi-cumi, octopodes, dan nautiluses. Sotong kadang-kadang disebut sebagai bunglon laut. Ini karena kemampuan luar biasa mereka untuk secara cepat mengubah warna kulit mereka. Sotong dapat dengan cepat mengubah warna kulit mereka untuk mencocokkan lingkungan mereka dan menciptakan pola warna kompleks. Mereka juga terlihat memiliki kemampuan untuk menilai lingkungan mereka dan sesuai dengan warna, kontras dan tekstur substrat bahkan dalam kegelapan total. Yang keenam, kumbang bombardir. Serangga jenis kumbang ini melindungi dirinya dengan menembak predator dengan cairan kimia yang terdapat di ruang tubuhnya. Kumbang bombardir Afrika atau African bombardir beetle menyimpan 2 zat kimia yaitu hidrogen peroksida dan hidropenon di 2 ruangan terpisah dalam perutnya. Ketika mereka merasa terancam, satu ruangan dalam perut akan mengosongkan cairannya dan bercampur dengan cairan yang ada di sebelahnya, sehingga sang kumbang bisa mengarahkan semprotan kimia yang kuat ke berbagai arah dengan tepat.
Cairan tersebut bersifat korosif sehingga akan meninggalkan luka di kulit manusia selama 3 minggu. Selain itu, serangga ini juga mampu menembakkan cairannya sebanyak 70 kali tembakan dengan kecepatan mencapai 500 tembakan per detik dengan suhu cairan mencapai 100 derajat Celcius yang bisa mencederai setiap predator yang mencoba mengganggunya. Yang ketujuh, katak berbulu. Katak berbulu adalah katak yang hidup di wilayah Afrika bagian tengah. Dilihat sepintas, katak ini sama seperti katak lain. Tetapi sebenarnya dia unik. Nama latinnya Trichobatrachus robustus. Yang membedakan katak ini dari katak pada umumnya adalah selama musim berkembang biak, pada katak jantak tumbuh bulu yang kaku. Bulu itu membentang di sepanjang sisi panggul dan paha. Itu sebabnya katak ini disebut katak berbulu atau hairy frog. Hal lain yang unik dari katak berbulu adalah caranya dalam membela dirinya ketika terancam. Katak berbulu akan mematahkan tulang di jari-jarinya dan mendorong tulang yang patah itu keluar melalui kakinya. Tulang itu berfungsi sebagai cakar yang tajam untuk menyerang musuhnya. Cakar yang terbuat dari tulang itu bisa menembus kulit lawannya. Yang kedelapan, hagfish. Sepintas, ikan hagfish ini terlihat sangat mirip belut. Meski begitu, para ahli dapat membedakannya, karena hagfish, tidak seperti ikan lainnya, tidak memiliki tulang punggung dan rahang. Ikan ini juga memiliki pertahanan diri luar biasa, menyerang predator dengan lendir di tubuhnya. Saat hagfish merasa terancam, ia melepaskan lendir hagfish, zat berbasis protein seperti agar-agar dari pori-pori lendir yang membentang di sepanjang tubuhnya. Lendir adalah ekskresi glikoprotein kental yang disebut musin, yang merupakan zat utama dalam lendir, biasa disebut ingus atau dahak. Tidak seperti jenis lendir lainnya, lendir hagfish tidak mengering. Yang kesembilan, udang sentadu. Disebut sebagai Mike Tyson dari laut, udang sentadu terkenal tidak mau menyerah pada tekanan predator. Bukan taringnya atau kakinya, udang sentadu mengandalkan tinjunya yang super cepat dan super kuat serta capit tajamnya untuk membuat musuhnya kewalahan. Oleh karena itu, udang sentadu dibagi ke dua kelompok. Penombak, capit yang tajam, dan petinju, capit yang mirip pentungan. Sementara capit penombak terkesan, biasa, untuk mengoyak mangsa dengan struktur tubuh yang lebih lunak. Capit udang sentadu petinju lebih menarik karena digunakan untuk memecahkan cangkang keras seperti kepiting atau siput. Seberapa cepat tinju udang sentadu? Hingga 23 meter per detik. Saking kuatnya tinju udang sentadu, gelembung yang dihasilkan juga dapat membuat predator dan mangsanya kewalahan hingga mati. Mau memelihara udang sentadu? Hati-hati, para peneliti mengingatkan kalau tinju udang sentadu dapat meretakkan kaca akuarium. Yang ke-10, opsum. Berbeda dengan hewan yang lain untuk mempertahankan dirinya dengan zat-zat yang berbahaya pada dirinya. Opsum ini memiliki sistem pertahanan yang unik, karena hewan ini akan berpura-pura mati pada saat predator akan memangsanya. Jika predatornya mengecek atau menggerakkan tubuh opsum, ia tidak bergerak sama sekali. Selain itu, opsum juga dapat mengeluarkan bau yang menyerupai mayat sehingga dapat mengecoh predatornya. Terima kasih telah setia menonton dan mengikuti channel World Popularity. Nah, itulah sekilas info tentang beberapa hewan dengan pertahanan diri yang unik dan aneh. Bila ada request dari Sobat World Popularity silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali.